Shalom, selamat pagi warga Jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Selasa tanggal 29 April tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Pendeta Ibu Marta M. Korwa, SSC Teol. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom, selamat pagi Jemaat GKI Ebenezer dan pendengar siaran BKK di saat ini. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah menjaga, melindungi, dan memelihara kami. Kami telah melewati malam dan ada di hari ini. Di pagi hari ini kami kembalikan pujian, hormat, sembah kami kepada Tuhan. Lalu mendasari seluruh aktivitas kami dengan membaca, merenungkan firman Tuhan. Sebab itu Tuhan memberi bagi kami hikmat untuk memahami akan kebenaran firman Tuhan. Ya Aba, ya Bapa, inilah doa kami, terpujilah Engkau Tuhan, kini dan selama-lamanya. Amin. Pembacaan kebenaran firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini terpilih di dalam Matius 28 ayat 13 hingga ayat yang ke-14. Firman Tuhan, dusta mahkamah agama, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia semua kita yang membaca, merenungkan, dan dapat menjadi pelaku firman. Persekutuan Jemaat GKI Ebenezer yang diberkati oleh Tuhan, pendengar siaran BKK di pagi hari ini. Matius 28 ayat 13 hingga ayat yang ke-14 menceritakan tentang para imam kepala dan tua-tua yang membayar para penjaga kubur Yesus untuk mengatakan bahwa muridnya telah mencuri jasadnya saat mereka sedang tidur. Mereka memberikan uang itu untuk mencegah para penjaga kubur mendapat masalah jika hal itu sampai ke telinga gubernur. Matius 28 ayat 13 secara khusus, para imam kepala dan tua-tua berunding dan sepakat untuk membayar para penjaga kubur dengan sejumlah uang. Mereka memerintahkan para penjaga kubur untuk mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang pada malam hari dan mencuri jasadnya saat mereka sedang tidur. Pada ayat yang ke-14, mereka menjanjikan bahwa jika gubernur mendengar laporan ini, mereka akan membujuknya dan memastikan para penjaga kubur tidak mengalami masalah. Warga Jemaat GKI Ebenezer dan pendengar siaran BKK di saat ini. Matius 28 ayat 13 hingga ayat yang ke-14. Ayat-ayat ini menjelaskan upaya para imam, kepala, dan tua-tua untuk menutupi kebangkitan Yesus dan mencegah berita kebangkitan itu menyebar. Mereka lebih memilih menyebarkan kabar bohong daripada mengakui kebangkitan Yesus. Dengan menyebarkan kabar bohong, mereka berharap dapat memenangkan pihak berwenang dan mencegah kebenaran tentang kebangkitan Yesus itu diketahui oleh publik. Matius 28 ayat 13 hingga ayat yang ke-14 menggambarkan upaya para imam, kepala, dan tua-tua untuk menyembunyikan kebangkitan Yesus dengan menyebarkan kabar bohong dan menjamin keselamatan para penjaga kubur dari masalah. Apa makna kebenaran firman Tuhan bagi kehidupan umat percaya di hari ini? Berbicara tentang menyebarkan berita bohong atau kabar hoak. Seringkali kita lebih mempercayai berita bohong
atau berita hoak, apalagi ditambah dengan telah diberikan uang, maka kebenaran bisa diputarbalikan. Persekutuan Jemaat GKI Ebenezer dan pendengar siaran BKK di saat ini, kita melihat hari ini berita bohong, kabar hoak, berita dusta tidak hanya terjadi bagi dunia di luar sana, tetapi telah masuk dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita bisa berbohong demi menjaga nama baik kita. Kita bisa berbicara hal-hal yang tidak benar supaya nama kita lebih menjaga harga diri kita, nama baik kita, dengan berita-berita bohong. Marilah persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, rubah kekeliruan dan kebiasaan kita. Jangan mudah diperbelikan dengan uang hanya untuk menyebarkan berita-berita bohong, memutarbalikan fakta. Pesan firman hari ini menegur setiap umat kepunyaan Tuhan yang telah diberi kepercayaan sebagai seorang pemimpin, sebagai orang yang dipercayakan. Ingat, uang tidak bisa menyelesaikan masalah. Sebab hanya dengan hikmat Tuhan, setiap masalah dapat dipikul dan diselesaikan. Ingatlah persekutuan yang diberkati oleh Tuhan. Nama baik kita adalah di dalam Tuhan. Ikuti setiap apa yang Tuhan mau. Jangan mudah diombang-ambingkan. Jangan mudah untuk diperjualbelikan. Kebenaran pasti akan tersingkapkan. Sekalipun kita tutupi dengan baik, sekalipun kita akan membeli dengan uang, tapi kebenaran tetap kebenaran akan dinyatakan. Tua-tua, para imam kepala, mereka takut sebab kebenaran Allah dinyatakan. Dia bangkit. Dalam ketakutan itu, malu karena mereka telah memberitakan lebih dulu kabar kebohongan itu. Sudah lebih dulu memfitnah sebab itu. Supaya kabar ini tidak menjadi nyata, maka mereka harus membayar kepada para pengawal untuk menyampaikan berita bohong ini. Mari, kalau kita sudah ada di situasi, tinggalkan. Yesus sedang lihat dan memperhatikan kita. Mari rubah kebiasaan dan kekeliruan kita. Sebab sesungguhnya Tuhan tahu, sekali lagi pesan hari ini, kebenaran pasti akan dinyatakan. Marilah persekutuan dalam hidup ini teruslah memperkatakan kebenaran Allah. Benar, ketika kita berbicara kebenaran Allah, kita tidak disukai, kita dibenci, bahkan diinginkan kematian kita. Teruslah berjalan dengan kuasa Tuhan, dan kita akan lihat kebenarannya dinyatakan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Yesus yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini. Kami diingatkan untuk tidak menyebarkan berita bohong, berita hoak, atau berita yang menjatuhkan satu dengan yang lain. Kami mau belajar menjadi perempuan-perempuan yang menerima berita ini dengan sukacita. Menyampaikan kepada para murid tetapi juga kepada dunia. Keluarga, kerja, pelayanan, dan keseharian. Bahwa mereka telah melihat Yesus bangkit. Dan ini merupakan kabar sukacita yang memenangkan setiap orang yang percaya kepada Yesus. Kepercayaan kami tidak sia-sia karena Yesus telah bangkit. Mengalahkan maut. Bahkan membebaskan kami dari keterpurukan dan dosa. Berdoa dan menyerahkan seluruh persekutuan jemaat GKI Ebenezer dalam menjalani hari-hari hidup. Tinggal beberapa hari mengakhiri bulan ini dan masuk bulan baru. Biarlah kami hidup dengan menyatakan kebenaran-kebenaran Allah.
dijauhkan dari berita hoak, berita bohong, atau berita yang memfitnahkan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak. Kehendak Tuhan bagi kami dalam menjalani kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Teguhkan iman percaya kami sebagai persekutuan Jemaat GKI Ebenezer, pendengar siaran Bina Keluarga Kristen. Biarlah kami diteguhkan iman percaya kami menjalankan firman Tuhan. Dan kami memohon, biarlah kasih karunia Tuhan selalu melingkupi kami dalam seluruh tugas tanggung jawab aktivitas kami, supaya kami terus berdiri dan bicarakan kebenaran-kebenaran Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sama dan memberkati kami sebagai pendeta, penatua dan siamas, kostor tata usaha, security, driver, dan semua yang turut mengambil bagian dalam pelayanan di tengah persekutuan Jemaat GKI Ebenezer. Tim multimedia jemaat terus diberkati oleh Tuhan, menjadi alat saluran Tuhan dalam memberitakan kabar sukacita firman Allah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami dalam kerajaan surga, inilah doa dan permohonan kami. Yang sakit dijamah, dipulihkan dan disembuhkan. Yang berbeban berat, yang berduka diberikan pengharapan, penghiburan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terus dipersatukan dalam kesehatan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bapa kami dalam kerajaan surga, inilah doa dan permohonan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.